Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria NIM 2203320090, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sindai. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, ulul azmi, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas beserta artinya. Video ini dibuat untuk melengkapi UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Mukrimah. Penjelasan yang pertama yaitu rukun Islam. Sebagai dasar agama, rukun Islam telah diajarkan semenjak dini agar umat muslim lebih memahami dan dapat meneladaninya. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagai seseorang muslim atau seorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat ini membuktikan bahwa seseorang telah meyakini dan benar-benar mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang mesti dan wajib untuk disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sholat. Bagi umat Islam, sholat merupakan tiang agama dan wajib dilaksanakan setiap waktu. Yang ketiga yaitu mengerjakan puasa Ramadan. Puasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim pada bulan tertentu. Pada kegiatan ini, umat muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan maupun minuman. Tidak hanya menahan lapar dan haus, umat muslim dianjurkan untuk menahan hawa nafsu dan juga amarahnya. Keempat, membayar zakat. Membayar zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang merasa mampu untuk menunaikannya. Zakat juga bisa membantu masyarakat atau umat muslim yang mengalami kekurangan dalam sandang dan pangan. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Mengapa dikatakan bagi orang yang mampu? Karena untuk menunaikan ibadah haji butuh kesiapan biaya dan kesiapan hati yang matang. Kemudian yang kedua, rukun iman. Rukun iman merupakan dasar kepercayaan bagi umat muslim. Rukun artinya dasar atau pokok, sedangkan iman artinya keyakinan atau kepercayaan. Iman yang diyakini dalam hati seseorang yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta dan seluruh isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan Ia merupakan pencipta alam semesta. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan beberapa wahyu dan menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan malaikat merupakan makhluk gaib. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan ajaran kepada umat. Yang kelima, iman kepada hari akhir.
Iman kepada hari akhir yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan takdir seseorang yang sejak zaman azali. Penjelasan yang ketiga yaitu ulul azmi. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ada 5 Rasul yang diberi gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ulul azmi. Ulul azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ada 5 Rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Disebut ulul azmi karena mereka mengalami banyak cobaan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ketabahan dan kesabaran Rasul Allah, maka mereka diberikan gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya mengalami berbagai cobaan, Rasul yang memiliki gelar ulul azmi juga diberi mukjizat. Sebagaimana Nabi Nuh dengan mukjizatnya yaitu dapat membuat kapal besar atau bahtera yang besar. Kemudian Nabi Musa dengan mukjizatnya yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar dan dapat membelah lautan. Kemudian Nabi Ibrahim dengan mukjizatnya tidak terbakar oleh api. Kemudian Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang telah meninggal atas izin Allah, dapat menyembuhkan penyakit kusta, dan dapat berbicara semenjak bayi. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW ketika berjalan ia diikuti oleh awan. Surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa, tempat meminta segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Kemudian surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma halaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bahul-bahul atau talinya, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Yang terakhir yaitu Quran Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.